Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winasari Hanifa dengan NIM 2121253 dengan paspor berjuang, beramal, dan bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul puasa fardu atau puasa Ramadan untuk memenuhi tugas puasa telaah materi anak SMA dengan Bapak dosen Muhammad Fifron MSI. Berikut penjelasan materinya. Secara etimologis, puasa berarti menahan. Puasa menurut bahasa Arab ialah as-saum atau asyam yang berarti menahan diri. Menahan diri dari makan dan minum, serta menahan diri dari mengeluarkan kata-kata kotor, menggunjing orang, dan perbuatan yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat diartikan bahwa puasa pada dasarnya mengandung pengertian menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat agama. Puasa merupakan ibadah pokok yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga. Kaum muslimin diwajibkan berpuasa Ramadan selama sebulan bagi umat Islam. Bulan Ramadan sangatlah istimewa dan mulia dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Ramadan bulan penuh berkah, rahmah, dan ampunan. Pada bulan ini diturunkan Al-Quran, pahala ibadah dilipat gandakan, Lailatul Qadar diturunkan, yaitu malam yang nilai pahala ibadah pada saat ini lebih baik dari 1000 bulan. Umat Islam diwajibkan berpuasa Ramadan sejak tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sebelumnya hanya diwajibkan berpuasa Asyura, yakni tanggal 10 Muharram. Puasa sendiri adalah ibadah yang bukan hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad saja, namun juga kepada umat-umat sebelum beliau. Legalitasnya, syarat puasa Ramadan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya ada rukun dan syarat puasa. Yang pertama, rukun puasa ada niat pada malamnya, yaitu setiap malam selama bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan malam puasa ialah malam yang sebelumnya. Selanjutnya ada menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya ada syarat wajib puasa. Yang pertama, balik. Puasa tidak diwajibkan atas anak kecil. Akan tetapi puasa yang dilakukan oleh anak kecil yang mumayyiz hukumnya sah seperti halnya sholat. Yang kedua, berakal. Puasa tidak wajib dilakukan oleh orang gila, orang pingsan, dan orang-orang mabuk. Selanjutnya yang ketiga, mampu atau sehat dan berada di tempat tinggal. Puasa tidak diwajibkan atas orang sakit. Selanjutnya ada syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah puasa. Yang kedua, mumayyiz, dapat membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas, darah sehabis melahirkan. Yang selanjutnya, dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya. Ada puasa juga memiliki keutamaan. Yang pertama, puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Yang kedua, puasa adalah sebab dosa-dosa diampuni apabila dikerjakan berdasarkan iman, ikhlas, serta meneladani Rasulullah. Yang ketiga, pahala puasa melimpah ruah apabila dilakukan sesuai adab-adabnya. Selanjutnya yang keempat, ada doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Berpuasa dengan membaca Al-Quran adalah dua amalan yang akan memberi syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat. Adapun nilai-nilai pendidikan pada puasa Ramadan sendiri, yaitu dapat melatih kesabaran, mendidik seseorang untuk bersikap jujur, melatih kedisiplinan, dan memiliki kepekaan sosial, di mana sifat sabar, jujur, disiplin, dan kepekaan sosial harus terus tertanam dalam diri seseorang. Motivasi untuk hari ini, jangan pernah merasa gagal saat belajar, itu adalah bagian dari proses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.